Pemirsa, pernahkah Anda membayangkan di mana denyut kehidupan Indonesia terasa paling jujur? Bukan di tengah riuh kota besar, melainkan di desa-desa yang tenang, tempat di mana kisah sederhana hidup bersama dengan harapan. Salah satunya di sini, Gentuma Raya. Ini tentang kerja keras, alam yang bersahabat, serta semangat yang tidak pernah padam. Di edisi Mukawalipu kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri nadi kehidupan di Gentuma Raya, sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara yang hingga kini terus berbenah. Di bagian utara Provinsi Gorontalo, saat pagi menyapa tanah dengan lembutnya cahaya, Gentuma Raya terbangun dalam hening yang penuh harapan. Bukan sekadar kecamatan, tetapi nadi kehidupan yang mengalir dari desa ke desa. Di sini, alam dan manusia tak hanya berdampingan, namun saling menjaga, saling menghidupi. Kecamatan Gentuma Raya sendiri memiliki 11 desa, masing-masing mempunyai potensi yang luar biasa. Desa Pasalai adalah salah satunya. Desa yang berada tepat di bagian pesisir laut ini terkenal dengan sumber daya laut yang melimpah. Ada beberapa jenis tangkapan nelayan yang bahkan banyak diekspor ke daerah lain di Provinsi Gorontalo. Di desa ini, sebagian warganya mencari nafkah dengan mengolah ikan roa atau sagela. Nah Pak, di Pasalai ini kan terkenal dengan produk sagela yang sudah jadi ciri khas ya Pak. Iya. Nah, nanti boleh diceritakan Pak kira-kira proses pengolahan sagela yang ada di Pasalai ini seperti apa? Dia yang prosesnya itu bikin bakal bahan yang sejadi, ya, dia dikelola itu jadi bahan baku. Nah, dikelola di ini ke luar daerah, misalnya ke Makassar ada sampai pusat Pak, Bu. Jadi kalau misalnya ikan yang baru ditangkap itu biasanya nelayan turun dari jam berapa Pak untuk tangkap Dia ikan? turun dari jam-jam 4 sampai siang. Oh iya. Sampai dia kalau ada hasil jam-jam 12 sudah di darat. 12 siang sudah Iya. di darat. Nah, kalau dia lama, kurang DP penangkapan sampai jam 3 begitu, Bu. Jam 3 sore baru naik. Kena, sampai di sini jam-jam 4 begitu. Nah setelah dari laut hasilnya dibawa langsung diolah, itu boleh Bapak ceritakan dari awal ditangkap sampai jadi ikan sagela itu prosesnya seperti apa? Kalau dia dari pertama dia ditangkap dari laut, Iya. dia kelola sini, dia kerja kira-kira kalau misalnya dia diolah itu 5.000 ekor. 5.000 ekor Ekor, dalam ya. satu kali Dia mengolah? Nah, jadi itu dapat dikelola itu masyarakat, Iya. karyawan mau kerja sampai 5 orang, 4 orang. Jadi itu dalam satu pengolahan itu sampai 5 jam. Oke, 5 jam proses? Iya, proses itu. Jadi baru dia memasak. Oke. Nah, dari situ dia di pasaran ke luar daerah Oh iya. atau di dalam kota Gorontalo. Jadi nanti ketika sudah mulai dikerjakan, apain dulu nih Pak? Kalau di Desa Pasalai ditata dulu, dibakar atau seperti apa? Dibakar. Terus? Baru dipanggang itu kira-kira itu api dia merata dia itu. Tidak boleh kecil. Kalau dia kecil dia mentah. Jadi dia merata di api. Harus besar, merata. Besar. Nah, jadi orang itu harus dijaga sampai dia kering. Baru dibalik itu, Bu. Oh iya. Ya, dari kepala di bawah, baru diputar di kepala di atas. Baik Supaya dia Bapak. kering bagus. Oke. Jadi kalau dalam satu kali produksi kan tadi 5 jam prosesnya Pak. 5 jam itu lama ya? Lama. Lama. Itu bisa sampai berapa ekor Pak sagela yang jadi dari proses? Dia kalau dia proses itu misalnya 5.000, paling masa itu sekitar 3.000. Nanti dia kembali ulang, dipanaskan ulang seluruh dia mau masak itu. Oh, Dia dari pinggir, dari samping pindah ke tengah. Baru dari yang semasa dia pindah ke atas, yang mantap pindah ke tengah. Oh
Nah Pak, kalau sudah jadi ya, sagelanya sudah jadi, biasanya langsung dijual ke pasaran. Itu pasar-pasar yang sekitar di Desa Pasalae, Gentuma, Gorut, atau sampai di luar Gorontalo. di kota Dari Gorontalo? kota Gorontalo. Semua pasar di Gorontalo udah masuk. Oh iya. Nah, jadi yang bilang tiba-tiba itu datang ambil sini. Sampai satu kali ambil sampai 10 pak, 15 pak. Jadi banyak ya Banyak Pak? pelanggan. Jadi belum masa ada di sini, ada yang datang kemari pelanggan. Oke. Nah, jadi yang pengusaha sini tidak segan-segan lagi mau cari orang di mana. Karena orang-orang sudah cari. Datang cari. Karena sini DP pasaran ini kalau banyak, lebih banyak orang datang. Jadi tergantung, kalau banyak yang diproduksi, banyak juga banyak yang datang. Jadi itu dia hasilnya cepat diproduksi. Oh iya. Itu kalau DP kendala itu dari laut itu kurang datang angin. Itu kalau kendala dari segi produksi. Kalau angin tiup dia bilang tidak ada yang masuk. Jadi tergantung, kalau cuaca bagus. Kalau waktu bagus, ada musim dia, Bu. Ada musim. Iya, dia dalam 1 tahun itu sampai 2 kali, 3 kali dia musim. Kali 2 bulan tidak ada, 3 bulan baru muncul ulang. Jadi cuaca bagus, produksi bisa banyak. Iya. Tapi kendala utamanya tadi yang Pak bilang tidak ada produksi kalau cuaca tidak bagus, cuaca ya. Bagus, iya. Cuma satu itu kah Pak kendalanya, atau ada kendala-kendala lain yang dirasakan warga? Tidak Hanya ada. cuaca Cuaca saja ya itu, Pak? ya. Nah Pak, kami juga mau tanya nih Pak, kalau dari pemerintah desa, apakah ada langkah-langkah yang diambil supaya produk sagela dari Pasalae ini makin maju, makin kuat, dan makin bisa bersaing lagi di pasar? Ada, Bu. Itu dari yang pegang itu Bumdes. Bumdes? Iya. Dia dikelola itu dari Bumdes, dipasarkan sampai di pusat ada ya. Ada yang bentuk sini kelompok Bumdes. Kelompok Bumdes. Iya. Itu DP saudara itu pengurus Bumdes itu. Oh, jadi kalau dari desa itu menyediakan Bumdes, atau membuat kelompok-kelompok untuk bisa memasarkan sagela yang ada di sini. Iya. Dari produksi sagela ini, warga desa Pasalae bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan tidak sedikit orang tua yang mampu memberikan pendidikan terbaik bagi masa depan anak mereka. Desa Pasalae tak hanya mengandalkan sagela sebagai produk unggulan. Desa dengan jumlah penduduk 126 kepala keluarga ini didiami oleh penduduk yang sebagian diantaranya menjadi pelaku usaha ikan fufu atau juga biasa disebut dengan ikan asap. Di sini cara pengolahan ikan fufu masih sangat sederhana yang dilakukan di dapur produksi. Hampir setiap hari ada saja produksi ikan fufu yang bisa dihasilkan warga dengan untung mencapai ratusan ribu rupiah. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu rumah produksi ikan fufu yang ada di Desa Pasalae, Kecamatan Gentumaraya. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Ida sebagai salah satu pelaku usaha ikan fufu yang ada di desa ini. Nah, Ibu, saya mau tanya nih, penasaran, ini kan ikan fufu sudah jadi salah satu ciri khas yang diproduksi di Desa Pasalae. Salah satunya Ibu sebagai pelaku usahanya. Nah, Ibu, nanti boleh diceritakan kira-kira proses membuat ikan fufu ini sampai jadi, dari awal sampai jadi itu bagaimana, Ibu? Ambil ikan dulu. Ambil ikan di dermaga, baru ke rumah mau datang cucu, no? Mau asap. Jadi biasanya Ibu pagi-pagi beli dulu ikannya di dermaga. Beli ikan dulu.
Biasanya satu kali beli ikan itu berapa banyak Ibu? Berapa kilo? Biasa 100 kilo, biasa bahkan lebih. Lebih. Gitu ya. Berarti 100 kilo itu pas Ibu beli langsung diproses, itu proses awalnya seperti apa? Dari pertama babili itu mau diasapi sampai jadi ikan itu seperti apa Bu? Mau cucu dulu. Mm-mm. Baru mau cuci, baru semua angkat ke tanpa pupu. Jadi di fufu, Ya. dibakar, Ya. itu di situ. Di situ. Satu kali produksi biasanya ikan fufunya jadi berapa banyak? Biasa sampai 200 ekor, bahkan lebih dari 200 ekor. Berarti itu 200 ekor di fufu dalam satu hari atau Iya, satu hari. berapa lama Ibu proses itu? Berapa Proses jam? Biasa 2 jam. 2 jam jadi. Iya. 200 ekor itu. Iya. Yang buat berapa orang? Cuma 2 dengan pai tua. Dengan Pak itu ada orang. Iya. Nah, biasanya Ibu ikan-ikan fufu yang ada di sini itu dijual kemana saja? Di pasar. Cuma di pasar area desa Pasalae atau Sampai Atinggola. Cuma Oh. Atinggola, Gentuma. Atinggola, Gentuma? Iya. Selain dari 2 tempat itu, Atinggola, Gentuma, cuma di 2 tempat itu Cuma Ibu? di 2 tempat. 2 tempat. Kalau sampai ke kota Gorontalo belum? Belum. Oke, jadi yang mengolah ini baru Ibu dengan Bapak ya? Ya. Oke, Ibu kira-kira ada yang susah ketika mengolah ikan fufu ini? Susahnya di mana? Kendalanya di mana? Biasa so bapupu so tatatar kage jatuh no, DP susah begitu. Ibu tadi kan kendalanya pas Ibu mau masak kan jatuh Ya. DP ikan. Kalau kendala dari modal, ini kan kalau bikin ikan fufu kan kita butuh tempurung kelapa, kayu dan lain-lain. Kira-kira mahal tidak Ibu untuk bahan-bahan membuat itu? Mahal. Mm-mm. Biasa satu ikan 10.000, cuma kecil itu. Kalau mau beli baru sekarang kulibong so tidak ada, 15 satu karung bahkan tidak ada lagi karena lo sudah kupas-kupas tuh. Setengah mati cari kulibong, orang jangan pakai kayu. Jadi kalau kendala saat ini susah Iya, cari susah kulibong cari itu. kulibong. Berarti itu dicari di mana kalau susah seperti itu Ibu? Kurang kasih lebih di kayu, no? Oh, jadi kayunya yang harus kasih banyak. Iya, Kulibongnya pakai seadanya saja. seadanya. Nah, ini kan Ibu tadi bilang dijual di pasar Gentuma Raya sama di Atinggola. Per satu ikan berapa Ibu harganya? Ya, tergantung ukuran. Oke. Kalau ukuran setengah kilo biasa jualan 15. Mm-mm. Tergantung ikan di dermaga kalau murah, pasarnya murah, jual murah lagi. Oh, jadi kalau mahal ya, jual kasih tinggi sedikit. kasih harga. tinggi. Jadi kalau yang setengah kilo harganya 15.000. Iya. Kalau yang besar berapa Ibu? Biasa sampai kalau ikan tergantung mahal dan murahnya. Mm-mm. Kalau mahal biasa sampai yang 1 kilo sampai 35. Jadi paling mahal di sini 1 kilo 35.000. Iya. Kalau yang besar. Iya. Intinya kalau harga di dermaga tinggi, Ya. Ibu juga mau jual Kasih tinggi. kasih tinggi. Nah, kalau Ibu mau hitung-hitung ini Ibu, kalau dari modal tadi kayu, kulibong, sama ikan yang Ibu beli di dermaga, kira-kira ada DP untung? Alhamdulillah ada. Mm-mm. Sudah Sedikit-sedikit. sedikit-sedikit Iya. ya. Bisa kira-kira bisa mencukupi kebutuhan hidup. Alhamdulillah. Bisa ya Ibu ya. Dicukupi saja. Kasih cukup-cukup, no. Jadi memang kalau Ibu mau mengolah ini ikan fufu, antara modal, alhamdulillah bisa jadi sumber penghasilan keluarga Ibu ya. Ya. Warga desa Pasalae untuk saat ini masih memasarkan hasil produksi dengan menjualnya ke pasar tradisional yang ada di desa. Sebagian lagi dibeli oleh para pedagang pengecer, langsung di tempat produksi. Dengan menjadi pelaku usaha ikan fufu, warga desa Pasalae bisa merasakan dampak peningkatan ekonomi. Namun demikian, dari pengolahan ikan fufu di desa ini diharapkan nantinya akan tumbuh usaha lain yang lebih produktif dengan inovasi produk. Dengan begitu, ikan fufu dari desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, dapat diolah menjadi produk beragam yang bisa bersaing di pasaran lokal maupun luar daerah.
Perkembangan ekonomi di wilayah Kecamatan Gentumaraya, Kabupaten Gorontalo Utara banyak ditopang oleh sektor UMKM. Salah satunya usaha pembuatan kue di Desa Gentuma yang dikelola Ibu Hapsah Helingo. Usaha ini dirintis dengan mengandalkan ketekunan dan semangat demi membantu orang banyak. Setiap hari rumah produksi yang dikelola Ibu Hapsah mampu memproduksi aneka jenis kue kering. Luar biasa sekali Bu ya, Alhamdulillah. produksinya udah banyak. Ibu, ini boleh diceritakan awal mula merintis usaha ini sudah berjalan dari kapan Bu? Awal mula merintis usaha ini dari 2005. 2005 itu awalnya kita baru door to door. Itu baru 1-2 orang. Kita belum buat kelompok. Itu dari awal untuk masih meminjam. Gitu ya, masih meminjam. Kita kan belum punya alat seperti ini. Jadi pinjam ke tetangga. Tetangga itu pun baru 3 hari sudah diambil. Terus bagaimana cara kita orang sampai kita orang bisa, alhamdulillah dengan adanya orang punya kualitas, alhamdulillah usaha bisa jalan. Terus 2005 kita sudah bentuk kelompok Kube, dan 2016 saya termasuk kelompok Kube yang berprestasi. Kita dikirim ke Jakarta waktu itu. Cuman untuk kue kering ini kita musiman dengan 30 karyawan. Kalau kemarin 30 karyawan dengan adanya COVID menurun karena memang pendapatan juga menurun. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu kita mulai dengan kue ini, kue Mabel. Ini kalau kue Mabel ini sudah 2 tahun lebih. Ini yang lagi viral di Gorontalo. Berarti ini baru ya Bu? Iya baru. Tadi itu mulai menjalankan usahanya dari tahun 2005 dari yang masih kelompok kecil. Nah, apa sih dulu Bu yang bikin Ibu terdorong untuk mulai menjalankan usaha ini? Yang menjadi dorong saya mungkin turun-temurun ya. Ini karena ibu pembuat kue, kakak juga pembuat kue, jadi saya belajar dari situ. Terus sejak dari bangku SMP, saya memang sudah hobi membuat kue, bantu-bantu kakak. Jadi terus alhamdulillah kita lulus sekolah, saya ke desa sini Gentuma. Itu pun di desa Gentuman cuman ibu saya yang membuat kue. Terus bagaimana cara saya supaya bisa, kebetulan kan kita punya keluarga juga yang non-muslim. Jadi kan kalau tiap Desember itu kan buat kue. Jadi saya bilang, kalau boleh orang mau coba dulu. Itu pun kita coba cuman gaji masih waktu itu masih 5.000 1 kilo. Alhamdulillah lama-lama. Itu pun di desa sini belum ada yang tahu bahwa ini bahan ini. Jadi yang sampai mereka tahu dari kita. Jadi alhamdulillah waktu itu kita masih dibantu oleh tetangga-tetangga dan alhamdulillah juga mereka sampai sekarang sudah mandiri. Jadi dari kita. Jadi pada saat itu memang dimulai dari usaha yang mendorong adalah coba-coba dulu, lihat peluang. Nah Ibu, kalau sekarang kan udah berjalan sudah lama ya Bu ya, dari tahun 2005. Ini kalau saat ini produksinya dalam 1 kali produksi sehari itu bisa berapa banyak kue yang dihasilkan? Kalau saya cerita dulu yang kemarin ya, kalau yang kemarin kita itu sampai produksinya itu kan berhubung kita punya kue ini bukan cuma di Gorontalo, kita di Manado, Ternate, Siau itu awal, tapi itu musiman di waktu Desember. Jadi produksi itu kalau di waktu musiman itu kurang lebih 3-4 ribu. 3-4 ribu kalau musiman? Toples, iya. Terus lama-lama dari COVID itu bukan juga menurun sih, cuman kan tidak semua ini ya tetap ada ya. Terus bagaimana cara? Saya cuma berpikir bagaimana cara ini ibu-ibu ini bisa kerja. Maksudnya kan biasa kan cuma musiman, bagaimana ibu ini bisa kerja. Alhamdulillah kita mulai bangun reseller. Jadi reseller ada sebagai mitra ya Bu ya? Mitra itu pun baru kue kering. Nah di 2022 ini kita inovasi lagi dengan kue ini. Kue ini sih sebenarnya sudah 5 tahun lalu. Cuman saya lihat masih dicoba ya di desa kita, ternyata banyak peminat. Alhamdulillah sekarang ada kurang lebih berapa ya? 60 mitra. 60 mitra. Dari 3 tim. Jadi untuk memenuhi apa ya Bu? Produksi tadi untuk 60 mitra, biasanya produksi ini bolu imut ini berapa banyak Ibu? Kalau dia tiap hari kita kan produksi, itu tergantung dari permintaan. Tiap hari produksi kita 1 hari itu sampai
4.000. 4.000 pieces? Iya. Oke. 4.000 pieces. 4.000 pieces. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang motivasi utama untuk menjalankan ini biar ibu-ibu yang ada di sekitar sini punya pekerjaan, ada penghasilan. Kalau sekarang sudah berapa banyak Bu yang dipekerjakan di rumah usaha ini? Kalau untuk musiman kita ada 20 karyawan, itu nanti musiman ya. Kalau yang untuk hari-hari ini kita ada 5 karyawan. Iya, 5 karyawan. 5 karyawan yang aktif. Yang 2 di donat roti, terus yang 3 di kue kering sama bolu imut. Jadi karyawannya dibagi per tim Ibu ya, ada Iya. yang handle kue ini, ada juga yang handle bolu imut. Iya. Nah, kalau dari sistem pemasarannya gimana Bu? Ini kan udah banyak ya produksinya. Disebarkannya Kalau seperti apa? sistem pemasaran kita lihat peluang ya, kita Iya. lihat peluang misalnya di desa ini, di desa ini. Karena kue kita ini kan kue satu alternatif untuk bisa suka maupun duka. Jadi kita lihat peluang, oh ternyata di sini bisa, di sini bisa. Jadi itulah cara kita, dengan cara kita pertahankan. Terus cara kita memasarkan, kita perbanyak tester. Jadi bukan cuma sekedar, oh tolong dijual ini, enggak. Kita perbanyak tester. Makanya kita dijuluki the power of tester. Oh gitu Iya. ya. Di samping kita the power of sedekah, kita dijuluki the power of tester. Itu pun kalau biasa, kalau ada juga yang bertanyakan, kenapa di desa tapi kok resellernya banyak di Iya, Gorontalo. itu juga saya penasaran tadi. Penasarannya begini, setiap ada peluang, oh kita tawarkan, tapi dengan catatan kita harus tester. Itu kita kalau puasa atau musiman itu kita punya tester itu bukan cuma sekedar tester, bahkan ada yang bilang sudah bukan tester ini, sudah bisa dijual. Karena begini, kita itu sampai 10 jutaan untuk tester. Karena begini, semakin banyak yang mencicipi, semakin banyak yang minat. Yang penting orang rasa dulu ya Ibu ya. Rasa, iya. Jadi memang Itu. sistem strateginya perbanyak tester, Nah, berapa? biar nanti lebih Iya, banyak lagi. baru kualitas, Oke. baru harga. Jadi harganya bersaing di mana Bu? Kalau harga itu saya tidak pernah tahu bahwa dihargai misalnya pengusaha ini harganya sekian. Kami tidak mau cari tahu berapa, cuman kita hitung berapa kita punya HPP, berapa kita punya HPP, berapa kita punya keuntungan, berapa punya gaji. Cuman kalau untuk kue kering itu kita berdasarkan dari hasil. Kalau misalnya hasilnya misalnya ada satu kayak kue hazelnut itu kan hasilnya banyak, kita hitung HPP-nya. Ternyata untungnya lebih. Jadi bagaimana cara supaya bagaimana kan sudah banyak untung saya bilang. Jadi caranya saya tambahkan gaji karyawan. Oh, Tanpa seperti harus itu. mengurangi harga. Karena kalau jelas kalau misalnya apalagi kan kalau kue yang kita inovasi itu kan berarti kue yang maksudnya itu satu kesempatan buat kita mau naikkan. Karena itu memang kue yang memang tidak ada di tempat lain. Jadi kan itu satu peluang buat kita. Jadi ketika kita lihat hitung, oh ternyata keuntungannya banyak. Jadi saya naik gaji karyawan, saya naik, tapi dengan catatan tidak misalnya harga tidak harus kasih turun. Gitu. Jadi alhamdulillah kalau ada kue yang kita itu inovasi 2019 itu kita namanya kue hazelnut. Itu pun terinspirasi dari kita kan jual hazelnut. Terus kalau di kampung ini kan Golden Field hazelnut itu kan lama terjual karena mungkin nanti orang-orang yang ini yang bisa. Terus bagaimana ini hazelnut ini tidak akan rugi inovasi saya. Alhamdulillah 1 minggu jadi ini kue dan laku 119 juta untuk satu macam kue itu. Dan untuk karyawannya itu mungkin dari semua jenis kue yang 34 jenis itu hazelnut itu yang tinggi. Kalau yang lain itu cuma 500 per karton, hazelnut itu 1 juta lebih satu karton. Oke, nah Ibu, terakhir nih Bu, saya mau tanya, tantangannya seperti apa? Tantangan sekarang produk kita ini, tantangannya kita tidak, maksudnya bukan cuma kue ini ya, dari kue kering tantangan kita itu tidak bisa memenuhi permintaan reseller kan, tiap tahun itu bertambah. Begitu juga dengan ini, begitu juga dengan roti, donat itu. Karena tiap hari itu banyak yang suka menjual. Gitu. Baru saya juga bukan cuma sekedar kasih barang, kasih untuk menjual, enggak. Saya kasih bagaimana cara orang mau bisnis, bagaimana cara kita berbisnis. Jadi bukan cuma sekedar harus laku kita punya jualan, enggak. Cuma jadi saya kasih tahu bagaimana cara berbisnis. Baik Ibu. Bagi Ibu Hapsah Helingo, usaha yang ia rintis sejak beberapa tahun lalu ini menjadi berkah tak hanya untuk keluarganya, akan tetapi orang-orang di sekitarnya, terutama kaum ibu rumah tangga yang mencari tambahan penghasilan. Tentu usaha ini pun ia harapkan terus berkembang
agar makin banyak yang terbantu dan tumbuh bersama mewujudkan harapan keluarga. Gentung Maraya mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak harus bising untuk jadi bermakna. Di balik desa-desa yang sederhana, terdapat semangat yang tak pernah padam. Inilah nadi kehidupan yang terus berdetak dari tanah, laut, dan hati yang tidak pernah berhenti untuk mencintai desanya. Kita tidak hanya menyaksikan, tapi ikut merasakan bahwa masa depan Indonesia berawal dari desa. Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk Anda. Sampai jumpa di Mokawali Lipu edisi selanjutnya.